guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zalfa Kamila. Di sini saya akan membahas tentang materi garis dan sudut. Nah, materi ini tuh biasanya diajarkan di kelas 7 atau kelas 1 SMP atau MTS. Nah, sebelum lanjut ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, sebelum mulai ke materi juga, izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zalfa Kamila, NPM 202151090 dari kelas 2020C, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, di sini tujuan saya membuat video pembelajaran tentang materi garis dan sudut adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Devi Ardian. Lanjut ke materi, ada pengertian garis dan sudut. Nah, pengertian garis adalah suatu susunan titik-titik yang saling bersebelahan antara satu dengan yang lainnya, yang berderet memanjang kedua arah. Sedangkan sudut dalam ilmu matematika, sudut dapat diartikan sebagai dua buah garis yang salah satu ujungnya saling bertemu sehingga membentuk sebuah titik persekutuan di antara kedua garis tersebut. Nah, selanjutnya ke bagian-bagian pada suatu sudut. Nah, bagian-bagian suatu sudut ini ada 3. Yang pertama ada kaki sudut. Kaki sudut ini adalah garis yang membentuk sudut tersebut. Nah, yang kedua ada titik sudut. Titik sudut ini ada di ujung, yaitu titik potong yang tempat berhimpitnya garis. Dan yang terakhir adalah daerah sudut. Si daerah sudut ini adalah daerah atau ruang di antara dua kaki sudut tersebut. Nah, jadi diapit oleh kaki sudut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ini ada 5. Yang pertama ada sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi si sudut lancip ini tidak lebih dari 90 derajat. Nah, yang kedua ini ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul ini adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi sudut ini tuh lebih dari 90 derajat tapi kurang dari 180 derajat. Nah, yang ketiga itu ada sudut refleks. Nah, sudut refleks ini adalah sudut yang besarnya ini lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Nah, yang keempat ini ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini sudutnya adalah 90 derajat dan kayak bentuknya siku-siku. Nah, yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus ini berbentuk lurus dan besar sudutnya itu 180 derajat. Nah, selanjutnya ada kedudukan dua garis. Kedudukan dua garis ini terbagi dalam 4. Nah, yang pertama ini adalah garis yang disebut saling sejajar. Nah, ini terjadi jika garis-garis tersebut berada pada satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak terhingga. Jadi garis ini tuh gak akan pernah ketemu karena mereka tuh sejajar tuh karena gak ketemu. Nah, yang kedua ini ada garis saling berpotongan. Nah, kalau garis saling berpotongan ini jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar serta memiliki satu titik potong. Nah, yang ketiga ada garis berimpit. Nah, garis ini berada pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Nah, yang terakhir itu ada garis yang saling bersilangan. Nah, ini tuh jika garis-garis tersebut tidak berada pada satu bidang datar serta tidak akan berpotongan jika diperpanjang. Selanjutnya ada hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut ini ada 2. Yang pertama ada sudut berpenyiku, yaitu dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku atau besarnya 90 derajat. Nah, jadi apabila kedua sudut ini ditambahkan, maka hasilnya itu bakal 90 derajat dan berbentuk siku-siku. Nah, maka contohnya tuh kayak 45 derajat. Yang sudut yang pertama 45 derajat dan sudut kedua adalah 45 derajat. 45 derajat tambah 45 derajat yaitu 90. Jadi sudut ini adalah sudut berpenyiku karena jumlah kedua sudutnya itu adalah 90 derajat. Nah, yang kedua ini adalah sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini apabila kedua sudut tersebut apabila dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat atau membentuk suatu garis lurus. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah garis dan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata garis dan sudut ini
dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk garis dalam kehidupan sehari-hari, garis ini terdapat dalam bentuk-bentuk geometris. Nah, terus selanjutnya itu dalam mempelajari persamaan garis bisa menerapkan konsep garis untuk membantu dalam visualisasi garis pada koordinat kartesius. Nah, terus selanjutnya itu sketsa yang dibuat banyak menerapkan memakai garis dan juga masih banyak penerapan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk sudut ini juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu dalam menggunakan sudut kita dapat menghitung tinggi benda. Selain itu, kita dapat menentukan jarak akhir kapal dari pelabuhan awal. Selanjutnya dapat menentukan jarak tangga dengan tembok. Selanjutnya dapat membuat atap rumah. Dan yang terakhir digunakan dalam pembuatan paku di dalam pabrik paku. Mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat menangkap materi yang saya jelaskan. Dan apabila teman-teman masih bingung, teman-teman boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.